menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selesai, hadirin dipersilakan duduk kembali. Kami ucapkan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Wakil Bupati Sidoarjo, yang kami hormati segenap tim evaluator Akib Kementerian Pan-RB, dan juga seluruh tamu undangan yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selamat datang dan selamat bergabung dalam rangkaian acara penyerahan penghargaan kinerja unit penyelenggara pelayanan publik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP, reformasi birokrasi, penandatanganan perjanjian kinerja, peneguhan komitmen core value ASN berakhlak dan bangga melayani bangsa, serta penguatan pembangunan zona integritas perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 di Pendopo Delta Wibawa 9 November 2021. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Baik hadirin, sebelum kita menuju kepada agenda kita selanjutnya, mengawali jumpa kita pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Sigit. Kepada beliau, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Sigit yang telah berkenan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Baik hadirin, agar supaya kita semua yang berada dalam forum ini mendapatkan berkah yang luar biasa serta manfaat sebesar-besarnya dari penyelenggaraan acara ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita sejenak, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berdoa bersama-sama di pada kesempatan kali ini dipimpin oleh Bapak Mariono. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya akan membacakan doa secara agama Islam. Bagi yang beragama lain dimohon menyesuaikan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya milik-Mu dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini di Pendopo Deltawi Bawah Kabupaten Sidoarjo ini kami hendak menyelenggarakan acara penyerahan penghargaan kinerja unit penyelenggara pelayanan publik, Sakip, reformasi birokrasi, penandatanganan perjanjian kinerja perubahan, peneguhan komitmen ASN berakhlak dan bangga melayani bangsa, serta penguatan pembangunan zona integritas perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah petunjuk-Mu dan bimbinglah kami agar selalu menjalankan tugas dengan penuh amanah, dan hindarkanlah kami dari segala perbuatan tercelah dan hina. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami, teguhkanlah tekad kami untuk selalu membangun Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah yang makmur dan maju dalam lindungan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan doa dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan, rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah sembah sujud kami, ridhoilah segala kegiatan kami, dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa kita bersama diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Mariono yang telah berkenan untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Baik hadirin, agenda selanjutnya adalah penyampaian laporan panitia yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan langsung oleh Asisten Administrasi Umum kepada Ibu Sri Witarsih SHMH. Disilahkan. Hadirin boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau.
laporan penyelenggaraan penyerahan penghargaan kinerja unit penyelenggara pelayanan publik, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP, reformasi birokrasi, dan penandatanganan perjanjian kinerja perubahan, peneguhan komitmen core value ASN berakhlak dan bangga melayani bangsa, serta penguatan pembangunan zona integritas perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam reformasi. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Sidoarjo, yang saya hormati para narasumber dari Kemenpan RB, Bapak Agustin Mutakin AKMM, yang saya hormati Dewan Juri Penilai Kinerja Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah Bapak Wawan, Bapak Warih sudah tidak asing lagi, alhamdulillah hadir secara pribadi. Matur sembah nuwun. Yang saya hormati Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, makasih. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo Bapak Suramul Hadi Nurmawan, Sekretaris Komisi A Bapak Warih Andono. Yang saya hormati dan saya banggakan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Bapak Wakil Bupati dan hadirin yang saya hormati. Bersama ini kami sampaikan laporan panitia penyelenggara penyerahan penghargaan kinerja unit penyelenggara pelayanan publik, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP, reformasi birokrasi, penandatanganan perjanjian kinerja perubahan, peneguhan komitmen core value ASN berakhlak dan bangga melayani bangsa, serta penguatan pembangunan zona integritas perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 sebagai berikut. Ruang lingkup reformasi birokrasi tidak lain adalah upaya untuk merubah praktek-praktek birokrasi yang tidak efektif menuju ke arah praktek-praktek administrasi pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi sangat diperlukan untuk menciptakan clean and good governance. Dalam hubungan ini diperlukan peran birokrasi yang profesional, mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui reformasi birokrasi dengan mencapai 3 sasaran besar, yaitu birokrasi yang akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi yang memberikan pelayanan prima. Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan ini adalah 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025. 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. 4. Peraturan Menpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 5. Peraturan Menpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024. 6. Permenpan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 7. Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP. Maksud dan tujuan. Perlu kami laporkan, maksud kegiatan ini adalah untuk memberikan penghargaan kepada para perangkat daerah dan unit kerja lainnya yang telah mencapai nilai terbaik dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi, SAKIP, dan pelayanan publik. Sedangkan tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah memberikan motivasi kepada seluruh perangkat daerah dan unit kerja lainnya agar berkomitmen dan berupaya menciptakan pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme,
dan didukung oleh core value ASN berakhlak dengan tagline bangga melayani bangsa, serta akan mendapatkan pembekalan dari para narasumber Kemenpan RB dan dari Biro Organisasi. Bapak Wakil Bupati Sidoarjo dan hadirin yang kami hormati, sebagai wujud komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo menuju sasaran reformasi birokrasi, pada hari ini akan dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja perubahan tahun 2021 dan penguatan pembangunan zona integritas seluruh perangkat daerah, serta bersama-sama dengan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Sidoarjo. Peserta kegiatan hari ini adalah terdiri dari Dewan Juri, narasumber, para perangkat daerah, kepala perangkat daerah, dan dari beberapa OPD yang memang sudah diikutkan di dalam IPP kemarin. Capaian indeks pelayanan publik, seluruh instansi unit kerja penyelenggara pelayanan publik wajib menerapkan IPP, indeks pelayanan publik, secara maksimal sehingga tercipta kondisi standarisasi pelayanan di Kabupaten Sidoarjo. Melalui keberadaan IPP dapat diketahui gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggara pelayanan publik yang selama ini telah dilaksanakan, baik dari sisi penyelenggara maupun penerima layanan atau masyarakat, serta dapat diperoleh rumusan terbaik pelayanannya. Bagian organisasi bersama tim Dewan Juri telah melakukan penilaian kinerja capaian IPP pada seluruh perangkat daerah, 30 OPD, 18 kecamatan, 29 kelurahan, dan 27 puskesmas. Hasilnya diperoleh data IPP sebagai berikut. Rata-rata capaian IPP pada badan dan dinas adalah 3,54 dengan predikat baik, dan yang memperoleh top 3 kategori badan dinas adalah 1. Badan Pelayanan Pajak Daerah dengan IPP 4,25 predikat A, sangat baik. 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan IPP 4,17 predikat A, sangat baik. Yang ketiga, Badan Kepegawaian Daerah dengan IPP 4,16 predikat A, sangat baik. Selanjutnya untuk kategori kecamatan, ini adalah 3,59 dengan predikat baik, dan yang memperoleh top 3 kategori kecamatan adalah 1. Kecamatan Taman dengan IPP 4,18 predikat baik, sangat baik. Kecamatan Sukodono dengan IPP 4,02 predikat A, sangat baik. Dan yang ketiga adalah Kecamatan Jabon dengan IPP 4,02 predikat A, sangat baik. Selanjutnya, rata-rata capaian IPP kategori kelurahan adalah 2,44 dengan predikat cukup. Ini sebagai bahan evaluasi kita semua, bagaimana meningkatkan IPP kita. Terima kasih organisasi mengawali, ini baru kegiatan pertama kali Pak Wabub, sehingga kedepannya ini harus dilakukan terus. Selamat datang Pak Agustin. Bukan ya. Selanjutnya untuk kelurahan, top 3 kategori kelurahan adalah 1. Kelurahan Sepanjang dengan IPP 3,67 predikat B, baik. Jadi belum ada yang A, Bapak Wakil Bupati. Yang kedua adalah Kelurahan Sidokare dengan IPP 3,6
predikat B, baik. Yang ketiga adalah Kelurahan Gebang dengan IPP 3,56, predikat baik. Predikat B, baik. Selanjutnya, rata-rata capaian IPP kategori puskesmas adalah 3,39 dengan predikat baik, dengan capaian yang memperoleh top 3 kategori puskesmas adalah 1. Puskesmas Jabon dengan IPP 4,24, predikat A, sangat baik. Yang kedua adalah Puskesmas Sukodono dengan IPP 4,23, predikat A, sangat baik. Yang ketiga adalah Puskesmas Sekardangan dengan IPP 4,12, predikat A, sangat baik. Selanjutnya, untuk kategori khusus sebagai role model, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi Pak Wakil Bupati, bahwa ini langkah pertama, mudah-mudahan semua OPD nanti bisa menjadi role model. Untuk kategori khusus role model dengan capaian IPP sebagai berikut: 1. RSUD dengan IPP 4,56, predikat A, pelayanan prima. Kedua adalah Dinas Penanaman Modal dan DPTSP dengan IPP 4,52, predikat A, pelayanan prima. Yang ketiga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan IPP 4,33, predikat A, sangat baik. Bapak Wakil Bupati dan hadirin yang saya hormati, demikian laporan penyelenggaraan kegiatan hari ini. Selanjutnya mohon dengan hormat perkenan Bapak Wakil Bupati Sidoarjo memberikan pengarahan sekaligus menyerahkan penghargaan dan penandatanganan perjanjian kinerja perubahan tahun 2021 serta pencanangan pembangunan zona integritas bagi seluruh perangkat daerah, sekaligus mencanangkan core value ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan branding ASN berakhlak melayani bangsa. Hal ini merupakan fondasi baru berupa nilai-nilai dasar bagi ASN. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sri Witarsi SHMH yang telah berkenan untuk menyampaikan laporan panitia pada kesempatan kali ini. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Baik hadirin, pemenang-pemenang sudah diumumkan secara soft. Kita akan melaksanakan euforianya dengan penyerahan penghargaan ini satu persatu. Akan tetapi sebelum kita akan menyerahkan penghargaan tersebut, kita akan bersama-sama melihat suguhan atraksi yang sangat menarik yang tentunya pada kali ini sangat spesial sekali dipersembahkan untuk menyambut tamu agung yang ada pada forum ini. Terkhusus adalah Bapak Agustin Muttaqin AKMM. Baik, pada kesempatan kali ini akan kami hadirkan tarian spesial dari Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu tari Banjar Kemuning. Perlu kami informasikan Bapak dan juga Ibu bahwa tari Banjar Kemuning ini berasal dari daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Desa Banjar Kemuning. Nama pada tari ini diambil dari nama daerah asal terbentuknya tarian Banjar Kemuning. Desa Banjar Kemuning merupakan desa yang letaknya ada di pesisir Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dan di sana mayoritas latar belakang profesi penduduknya adalah sebagai nelayan yang menjemput rizkinya di laut sekitaran pesisir Sidoarjo.
Saat ini, Tari Banjar Kemuning sedang mengikuti kompetisi Anugerah Pesona Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai atraksi budaya terpopuler di Indonesia, dan penyerahannya adalah rencananya akan diserahkan di tanggal 30 November di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Hadirin, sekali lagi dengan bangga kita saksikan bersama Tari Banjar Kemuning.
Hadirin sekali lagi boleh diberikan tepuk tangan yang meriah untuk tari Banjar Kemuning. Luar biasa, semakin bersemangat. Dan tentunya pada kesempatan kali ini langsung saja kita akan menyimak dengan seksama sambutan yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini dari evaluator Kemenpan dan RB yang akan disampaikan oleh Koordinator Perencanaan Kinerja dan Anggaran Sekretariat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB kepada Bapak Agustin Muttaqin AKMM. Disilahkan. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin saya boleh buka ini ya, supaya suaranya agak lebih jelas. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Sidoarjo, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah ya Kabupaten Sidoarjo yang tadi kita sebelumnya bertemu di RSUD Sidoarjo. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Bapak Ibu undangan lainnya, alhamdulillah saya bisa ketemu langsung datang ke sini ya setelah kita mungkin 2 kali evaluasi ya dilakukan secara virtual ya Pak Wakil Bupati, secara virtual. Ya sekali lagi mudah-mudahan saya juga tidak menyangka akhirnya bisa ke sini karena terkait ya perkembangan COVID yang alhamdulillah mulai membaik, mudah-mudahan ini tidak bergerak naik lagi ya, membaik sehingga kami mulai memberanikan diri melakukan perjalanan dinas ya, walaupun hanya masih di lingkungan Jawa ya. 2 minggu yang lalu tim kami melakukan evaluasi ke Bandung, minggu lalu ke Provinsi DIY ya, alhamdulillah minggu ini tadi pagi kami mulai beranikan diri ke Jawa Timur ya, mudah-mudahan ini bisa. Yang saya tidak lupa saya sebut ya Pak yang mewakili teman-teman dari Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur ya Pak, maaf ya Pak tadi sempat ngobrol tapi tidak sempat saya sebutkan tadi. Alhamdulillah sekali lagi saya diminta hadir untuk menyaksikan ya pemberian penghargaan kepada teman-teman ya di bidang reformasi birokrasi, pelayanan publik, sakip dan sebagainya. Ya. Kemudian hari ini juga akan ditandatangani perubahan ya perjanjian kinerja menyikapi dengan adanya perkembangan kondisi ya mungkin akibat dari COVID sehingga ada beberapa hal yang perlu dilakukan review kembali target-target sehingga dilakukan review atau revisi perjanjian kinerja. Bapak Ibu sekalian, Pak Wakil Bupati dan teman sekalian Sidoarjo, tahun ini juga berkenaan dengan diterbitkannya Permenpan nomor 8 tahun 2021 ya terkait dengan sistem manajemen kinerja PNS ya. Yaitu diterbitkan di tahun ini ya, di mana di situ terjadi perubahan yang cukup mendasar ya dalam penilaian kinerja PNS nanti ke depan ya Bapak Ibu sekalian, termasuk di dalamnya adalah perubahan terhadap secara substansi yang kita kenal selama ini dengan SKP, penilaian kinerja pegawai negeri kan kita selama ini dinilai dengan SKP ya. Dengan adanya Permenpan 8 2021 ada perubahan ya. Dari sisi SKP sendiri walaupun judulnya sama-sama SKP tapi huruf tengah K-nya itu agak berbeda Bapak Ibu sekalian. SKP kalau dulu kan K-nya itu kan kerja. Nah sekarang K-nya itu dengan Permenpan 8 adalah kinerja ya, sehingga nanti ada perubahan-perubahan. Kalau dulu mungkin kita SKP-nya lebih banyak
melaporkan mengukur aktivitas ya, aktivitas yang kita lakukan dan segala macam individu. Nah, dengan Permenpan 8 lebih diarahkan ke output atau bahasanya itu ada milestone. Milestone itulah tahapan-tahapan konkret yang akan dilakukan untuk dalam rangka untuk mencapai output tertentu. Itu yang di penilaian terhadap kinerja individunya. Di Permenpan 8 2021 itu pun diatur dan menyambung, sangat tersambung antara kinerja organisasi dengan kinerja individu. Tadi yang kalian sebutkan SKP adalah kinerja individu. Nah, bagaimana dengan kinerja organisasi? Kinerja organisasi itulah yang mungkin hari ini akan kita para kepala OPD akan menandatangani, yaitu perjanjian kinerja. Jadi dalam konsep Permenpan 8 2021, perjanjian kinerja adalah nanti berhenti sampai di tingkat JPT atau kepala OPD. Ya, berhenti sampai di situ. Kemudian dari kepala OPD SKP-nya itu kemudian kepala OPD menandatangani perjanjian kinerja plus SKP. Jadi kepala OPD sebagai individu akan membuat juga SKP, sasaran kinerja pegawai. Di dalamnya SKP ini unsurnya adalah persis sama perjanjian kinerja dari OPD yang Bapak Ibu pimpin. Ya. Jadi sekali lagi SKP JPT kepala OPD itu unsurnya pertama adalah PK, perjanjian kinerja dari perangkat daerah yang Bapak Ibu pimpin, plus inisiatif strategis. Ya, kalau Bapak Ibu punya inisiatif untuk dalam jangka mencapai itu masuk di dalamnya. Plus satu lagi adalah penugasan dari kepala daerah. Ya, jadi nanti itu benar-benar menjadi ukuran jadi para kepala OPD. Dari SKP-nya kepala OPD itulah nanti kemudian diturunkan ke SKP-nya eselon di bawahnya, kepala bagian kah atau kepala bidang dan sebagainya. Dari kemudian SKP kepala eselon 3-nya kemudian diturunkan ke SKP eselon 4-nya. Terus dari eselon 4 turun sampai ke pelaksana, atau dari kepala OPD bisa juga turun langsung ke fungsional. Jadi nanti seperti itu. Ya. Dengan demikian Bapak Ibu mesti melihat kembali struktur pohon kinerja atau arsitektur kinerja di tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi peran kepala OPD dalam Permenpan 8 ini sangat-sangat penting sekali. Ya. Makanya dalam bahasa saya dan mungkin teman-teman kami di Menpan, kepala OPD ini mesti nanti menjadi manajer kinerja. Artinya apa? Jadi benar-benar mesti benar-benar tahu bagaimana kinerja, arsitektur kinerja di tempat Bapak Ibu sekalian berada, kepala OPD. Ya, jadi Bapak Ibu sebagai kepala OPD harus memastikan bahwa kinerja yang jadi tanggung jawab Bapak Ibu itu benar-benar dijamin tanda kutip keberhasilannya oleh para pejabat di bawah lapis Bapak Ibu. Jadi di eselon 3-nya ini Bapak Ibu harus Bapak Ibu sudah demikian rupa membebankan anak buah Bapak Ibu nih eselon 3-nya sedemikian rupa sehingga mereka bisa bekerja, berkinerja dan mendukung capaian kinerja Bapak Ibu. Ya, begitu juga nanti Bapak Ibu bisa mendorong eselon 3 di bawah berpikir seperti juga supaya nanti eselon 3 kinerjanya dia tercapai, maka dia mesti mengarrange, mendesain sedemikian rupa sehingga pejabat eselon 4 di bawahnya itu juga bekerja dan berkinerja untuk mencapai kinerja eselon 3-nya. Ya, demikian juga seterusnya sampai ke bawah. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, sekali lagi kita mesti menata kembali pohon kinerja atau cascading di tempat kita. Di Permenpan 8 juga disebutkan bahwa setiap pegawai, setiap individu PNS harus jelas kinerjanya, harus jelas
dia menanggung kinerja seperti apa. Ya, sehingga dengan konsep seperti itu, pohon kinerja cascading yang mungkin saat ini masih kita jumpai, ya, misalnya ada satu indikator kinerja yang diampuh atau ditanggung oleh beberapa pejabat, ya, baik eselon 3, 4 dan sebagainya, itu tidak boleh lagi ada gitu. Ya, artinya setiap indikator kinerja itu jelas diampuh atau ditanggung oleh pejabat tertentu. Ya, itu konsekuensinya seperti itu dengan desain itu. Jadi nyambung kinerja organisasi dengan kinerja individu. Ya, tidak bisa dipungkiri kita desain kita seperti itu, kita mengadopsi atau meniru yang selama ini mungkin diterapkan di sektor swasta. Di sektor swasta itu kinerja organisasi dengan kinerja individu itu sangat nyambung. Ya, mungkin Bapak Ibu punya istri atau punya suami atau bahkan punya anak yang bekerja di sektor swasta misalnya. Kalau di sana kan tidak ada ceritanya, misalnya pegawai berprestasi seperti apapun akan dapat bonus kalau divisi, kinerja divisinya tuh nggak mencapai target. Di sana sedemikian kinerja individu dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai kinerja divisinya, gitu misalnya. Ya, sebaik apapun kinerja individunya, tapi kalau kinerja organisasi, kinerja divisinya misalnya itu tidak tercapai, mereka di sana tidak akan dapat bonusnya. Nah, kita akan mengarah ke sana, kinerja organisasi dengan kinerja individu sangat nyambung. Jadi sekali lagi, peran sentral Bapak Ibu sebagai kepala OPD sangat dibutuhkan di sini. Bertindak sebagai manajer kinerja. Jadi tahu persis bagaimana kinerja itu ditata. Karena ke depan konsekuensinya lebih besar lagi Bapak Ibu sebagai kepala OPD. Seperti juga akan diterapkan di pusat, ya, di pemerintah pusat akan diterapkan yang namanya tunjangan kinerja, itu akan dikaitkan dengan capaian kinerja. Ya. Kalau capaian kinerjanya tidak mencapai target, maka pejabat, ya, JPT-nya itu tidak akan menerima tunjangan kinerja 100%. Kalau target di dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan ternyata tidak tercapai, ya, maka dia tidak akan menerima tunjangan kinerja 100%. Ada pemotongan di situ karena kinerjanya memang ada yang tidak perform. Ya. Itu adalah salah satu konsekuensi dari Permenpan 8 ini nanti. Ya. Jadi Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu benar-benar mulai sekarang nih, mulai benar tetapnya bertindak sebagai manajer, benar-benar tahu persis apa iku Bapak Ibu, bagaimana cara mencapainya, kemudian Bapak Ibu mencoba mendesain bagaimana cara mencapai, dengan cara apa? Dengan cara menggerakkan, ya, pegawai-pegawai di bawah Bapak Ibu. Ya, itu akan diterapkan, konsekuensinya adalah seperti itu. Jadi sekali lagi ingat, nanti SKP Bapak Ibu sebagai kepala OPD itu unsurnya adalah persis sama PK, perjanjian kinerja yang Bapak Ibu tanda tangani, plus tadi itu penugasan dari kepala daerah, kemudian ada inisiatif strategis, ya. Jadi mohon sekali lagi Bapak Ibu, ibaratnya Bapak Ibu sebagai kepala OPD mengamankan kinerja Bapak Ibu sehingga nanti take home pay yang Bapak Ibu bawa pulang ke rumah itu bisa utuh 100%. Karena apa? Kalau kinerja Bapak Ibu tidak tercapai, bisa kemungkinan nanti seandainya itu diterapkan, take home pay Bapak Ibu tidak sebesar, ya, tunjangan yang tidak bisa 100% seperti itu. Ya. Jadi titik krusial ini. Jadi Bapak Ibu bertindak sebagai manajer kinerja. Dalam Permenpan 8 juga tuh diatur Bapak Ibu harus sering melakukan yang namanya dialog kinerja. Artinya Bapak Ibu secara berkala melihat nih, baik misalnya triwulanan, oh ternyata capaian kinerja organisasi perangkat daerah ini masih belum bagus, ya. Ini kira-kira penyebabnya, Bapak Ibu ajak ngobrol, ajak diskusi para bawahan Bapak Ibu. Lakukan dialog, ya, berarti apa sih ini penyebabnya? Gimana sih cara mencapai supaya kinerja bisa tercapai dan segala macam.
Di Permenpan 8 juga diatur fungsi sebagai kepala JPT adalah melakukan pembinaan yang namanya CNC, Coaching and Counseling. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu punya anak buah ternyata dia belum sedemikian performs, ya belum kinerjanya belum bagus, ya tolong dilakukan tadi tuh dialog kinerja individu, diajak ngobrol apa penyebabnya, ya kemudian diberikan saran-saran perbaikan. Kalau memang perlu ikut diklat tertentu akan diajukan untuk diklat dan segala macam, ya. Jadi tidak dibiarkan seperti itu, tapi perlu fungsi Bapak Ibu CNC-nya ini diperkuat, coaching and counseling, ya. Ya kalau memang dia belum bagus dikasih arahan, bimbingan dan sehingga nanti ujungnya itu kinerja itu tercapai. Itu penguatan seperti itu di Bapak Ibu. Ya, semua nanti bermulanya di perjanjian kinerja. Ya. Kalau mungkin selama ini perjanjian kinerjanya banyak dilakukan oleh Pak Sekretaris atau bahkan lebih bawah lagi Kasub dan tolong sekarang nih kepala OPD harus benar-benar lihat nih ikunya apa, kinerja apa, bagaimana cara mencapai kinerja dan sebagainya, ya. Itu yang pertama, ya. Kemudian bertanda perjanjian kinerja, kemudian terkait dengan core value ASN, berakhlak, ya. Jadi berakhlak ujungnya itu bangga melayani bangsa. Jadi core value ini sebenarnya adalah dibuat jadi berdasarkan penelitian visi misi value dari berbagai organisasi instansi pemerintah. Itu sebenarnya kalau dirunut tuh ujungnya sama, tidak banyak lagi, berorientasi hasil, akuntabel, kolaboratif, adaptif, inovatif dan segala macam. Sehingga di Kementerian PAN mencoba meramu itu, kemudian disampaikan ke Pak Presiden menyatakan itu dicanangkanlah menjadi core value-nya ASN. Bagaimana implementatifnya? Kita coba yang menjadi karakter yang selama ini value ada di tempat Bapak Ibu masing-masing itu bisa disesuaikan dengan itu, ya. Di rencana kedepannya itu nanti core value AS ini salah satu unsur yang akan jadikan penilaian dalam menilai perilaku. Tapi pas saat ini masih sedang dibahas, digodok oleh di Kedeputian SDMA di Kementerian PAN, ya. Ya nanti ini jadi salah satu penilaian dalam perilaku. Detailnya lagi memang saat ini masih sedang disusun Bapak Ibu, ya. Kemudian yang terakhir ini masalah pencanangan zona integritas menuju penguatan zona integritas menuju zona WBK dan WBBM. Ya saat ini kami dari Kedeputian RB Akuntabilitas dan Pengawasan masih melakukan evaluasi, termasuk tadi pagi saya sebelum ke sini melakukan evaluasi di RSUD Sidoarjo. Kebetulan RSUD Sidoarjo akan mengajukan diri untuk ditetapkan menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani. Besok kemudian tim kami juga akan melakukan evaluasi ke sini juga, ya, di kecamatan PTSP, ya ada 3 ya, satu lagi seperti itu dalam rangka wilayah birokrasi bersih dan melayani. Bapak Ibu, konsep WBK WBBM pembangunan zona integritas ini adalah bukan sayembara, bukan kontestan, bukan kontestasi, bukan lomba, tapi ini adalah memang bukti nyata dari keberhasilan reformasi birokrasi, ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya OPD yang membawahi OPD, ya apalagi OPD itu punya langsung kaitan dengan masyarakat, Bapak Ibu membangun di situ, ya membangun itu kita bangun, kemudian semua area perubahan di situ dibangun sehingga hasilnya itu memang benar-benar nyata, hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, ya. Ketika Menpan turun dan kemudian memutuskan bahwa satu unit kerja zona integritas yang kita bangun berhak mendapat wilayah bebas dari korupsi atau bahkan dari wilayah birokrasi bersih dan melayani, maka hampir dipastikan bahwa di unit kerja tersebut reformasi birokrasinya sudah berjalan, ya. Karena perubahan-perubahannya itu nyata di situ.
nyata. Jadi Bapak Ibu mungkin mengalami atau menikmati layanan ya mungkin di Sidoarjo atau dekat-dekat Sidoarjo, di sekitar Jawa Timur atau bahkan lebih luas ya mungkin di Jakarta dan segala macam. Coba rasakan, memang benar-benar lain ya. Jadi unit kerja yang sudah ditetapkan jadi WBK atau WBW memang pelayanan dan segala itu berbeda dengan unit kerja yang lain. Saya sebagai warga negara beberapa kali mendapat layanan yang kebetulan itu juga sudah WBK, memang beda sekali, mulai dari kita masuk ke satu kantor mendapat layanan sampai kita keluar itu memang bisa beda. Nah, sehingga memang membangun konsep seperti itu supaya semakin banyak yang jadi WBK atau WBW sehingga masyarakat akan menikmati layanan yang jauh lebih baik, lebih bagus. Ya, di sini Bapak Ibu banyak kan sudah yang dapat WBK atau WBM, rasakan manfaatnya bahwa bisu beda. Itu yang kita inginkan agar masyarakat juga memang segera merasakan hasil nyata dari reformasi birokrasi. Ya, jadi reformasi birokrasi bukan di atas kertas lagi, tapi memang benar-benar nyata. Ya, benar-benar nyata dan dirasakan oleh masyarakat pengguna layanan. Sekarang masyarakat kalau misalnya ke rumah sakit akan bisa beda layanannya. Sudah pakai antrian online segala macam ya, layanannya sekarang udah rekam medis bisa lebih cepat, bahkan kalau ada juga layanan bahkan diantarin sampai pulang ke rumah itu ada jalan sebegitu. Begitu juga mungkin teman-teman kalau Bapak Ibu mendapat layanan di Dukcapil ya. Terus sekarang udah jadi lebih mudah, bahkan di beberapa layanan ya mungkin di PTSP juga bisa kita mendapatkan layanan, kita bisa men-tracking, kita lihat ini layanan yang saya urus perizinan itu sampai titik mana ya, oh sampai titik ini kapan selesai bisa ketahuan ya. Itu ikan berubah, makanya itu ikan akan berubah ya. Maka kita harapkan dukungan Bapak Ibu ya, dukungan Bapak Ibu terhadap pembangunan zona integritas ini. Kalau Bapak Ibu OPD Bapak Ibu coba sama-sama bangun supaya jadi zona integritasnya itu berubah menjadi lebih baik, layanan publik juga akan berbaik. Yang jadi utama yang harus dipikirkan adalah stakeholder atau masyarakat pengguna layanan itu. Bagaimana cara kita bisa memuaskan mereka, bisa mempercepat layanan mereka, sehingga mereka benar-benar merasakan perubahannya. Kita sangat berharap mereka berkomentar atau cerita ke sesamanya atau bahkan dia bisa cerita di medsosnya. Jadi, oh sekarang kalau layanan di pemerintah Kabupaten Sidoarjo berbeda ya, nggak kayak dulu ya. Kalau sekarang serba mudah. Sekarang calo udah hampir nggak ada saya temui. Saya bayar dengan sesuai dengan biaya yang dicantumkan. Bahkan ada pelayanan yang bisa diantar ke rumah saya dan segala macam. Ya, jadi itu yang diharapkan. Konsep WBK WBW ini sebenarnya sudah banyak berhasil sehingga tahun 2018 kemarin KPK menjadikan salah satu jadi rencana aksi pencegahan korupsi dengan meminta membangun zona integritas ini menjadi WBK WBM ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa membekas di hati Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu sebagai kepala OPD bisa melakukan perubahan-perubahan nyata di tempat Bapak Ibu di perangkat daerah yang Bapak Ibu pimpin. Ujung-ujungnya adalah baik sakit, RB maupun publik adalah masyarakat bisa terpuaskan, masyarakat bisa mendapat pelayanan yang jauh lebih baik yang berintegritas. Itu juga saya bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf kalau ada kata kurang berkenan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Agustin Mutakin AKMM yang telah berkenan memberikan kata sambutan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung di Kabupaten Sidoarjo Bapak. Dan pada kesempatan kali ini tentunya kita semua dapat berharap bersama-sama, berdoa bersama-sama agar semoga RSUD dan juga unit kerja yang lainnya di wilayah Sidoarjo ini mendapatkan predikat sebagai wilayah yang bersih dan melayani. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Baik hadirin, kami telah mempersiapkan tayangan video yang sangat menarik yang tentunya terkait
rangkaian kegiatan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik dan sudah kami kemas secara apik. Seperti apa tayangannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Untuk pemenuhan haknya, kami di Dispendik Capung berkewajiban untuk memberikan fasilitas itu dengan melakukan jemput bola. Pelanggan kepuasan Anda adalah kebanggaan kami. Apa saja yang harus kami kerjakan, itu semuanya harus terstandarisasi. Rumah sakit Sidoarjo ini adalah rumah sakit pasti pendidikan, dan kami juga punya inovasi di hospital, di mana kenyamanan masyarakat mengunjungi rumah sakit terwujudkan. Visi kami adalah peningkatan pelayanan pajak, meningkatkan tata kelola administrasi, proses-proses pajak kita lakukan juga sudah online. Terkait dengan sistem informasi pelayan publik, ini kami lakukan melalui secara elektronik dan non elektronik. Ini salah satu yang merugikan kami adalah satu-satunya rumah sakit Sidoarjo yang lengkap perjalanan. Kantor kami sama rumah dekat, bisa 24 jam saya bisa komunikasi sama karyawan kami. Sekali lagi boleh diberikan tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Sidoarjo. Luar biasa. Baik hadirin, kita tiba di momen yang sudah ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan, dan tentunya kali ini kita akan segera melakukan seremonial penyerahan penghargaan. Untuk yang pertama, evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik Kabupaten Sidoarjo tahun 2021. Dilanjutkan yang kedua, evaluasi reformasi birokrasi. Yang ketiga, evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan untuk itu kami akan mengundang kembali dengan hormat. Yang pertama, Wakil Bupati Sidoarjo untuk naik ke atas stage, kemudian didampingi juga oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, tim evaluator Akip Kementerian Pan-RB. Kemudian Sekretaris Daerah Sidoarjo kami persilakan juga untuk dapat bergabung ke atas stage. Dan seperti yang sudah dilaporkan di laporan panitia pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membacakan hasil penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik Kabupaten Sidoarjo tahun 2021. Untuk kategori khusus atau role model adalah sebagai berikut. Terbaik pertama, Rumah Sakit Umum Daerah dengan IPP 4,56, predikat A, pelayanan prima. Kita akan abadikan momen yang sangat membahagiakan ini. Boleh lihat ke arah kamera, Bapak. Berikan senyum terbaik. Selanjutnya kita akan abadikan momen ini bersama-sama. Silakan. Dan kali ini ada apresiasi berupa hadiah atau reward LED Smart TV. Semoga bermanfaat ya. Baik, makin semangat tentunya untuk ajang-ajang berikutnya. Dan selanjutnya untuk terbaik kedua, Dinas Penanaman Modal dan PT SP dengan IPP 4,52, predikat A, pelayanan prima.
Smart TV sebagai penyemangat untuk rekan-rekan kita dari Dinas Penanaman Modal. Selamat sekali lagi. Terbaik ketiga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan IPP 4,33, predikat A, sangat baik. Kami ucapkan selamat kembali LED Smart TV untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan kategori berikutnya, yaitu kategori Badan Dinas. Adalah terbaik pertama, Badan Pelayanan Pajak Daerah dengan IPP 4,25, predikat A, sangat baik. Kita abadikan momen berbahagia ini. Kita lanjutkan dengan terbaik kedua, masih di kategori Badan Dinas, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan IPP 4,17, predikat A, sangat baik. Boleh diberikan senyum terbaik ke arah kamera, Bapak? Luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan selamat, semoga bermanfaat. Dan untuk terbaik ketiga, yaitu Badan Kepegawaian Daerah dengan IPP 4,16, predikat A, sangat baik. Baik, silakan kita abadikan momen ini. Selamat Bapak sekali lagi. Dan berikutnya kita akan membacakan 3 terbaik untuk kategori kecamatan. Terbaik pertama, Kecamatan Taman dengan IPP 4,18, predikat A, sangat baik. Kita berikan juga LED Smart TV agar semakin semangat dan termotivasi. Semoga bermanfaat. Berikutnya terbaik kedua, Kecamatan Sukodono dengan IPP 4,02, predikat A, sangat baik. Kita abadikan momen ini dan kita lanjutkan dengan terbaik ketiga, yaitu Kecamatan Jabon dengan IPP 4,02, predikat A, sangat baik. Pendukungnya cukup banyak di ujung sana, semangat semuanya ya. Sekali lagi selamat untuk Kecamatan Jabon. Dan selanjutnya kita akan mengundang 3 terbaik untuk kategori kelurahan. Terbaik pertama, yaitu Kelurahan Sepanjang dengan IPP 3,67, predikat B, baik. Selamat untuk Kelurahan Sepanjang. Berikutnya terbaik kedua, Kelurahan Sidokare dengan IPP 3,6, predikat B, baik. Dan terbaik ketiga, Kelurahan Gebang dengan IPP 3,5,
selanjutnya kita akan membacakan terbaik 3 untuk kategori Puskesmas. Terbaik yang pertama yaitu Puskesmas Jabon dengan IPP 4,24 predikat A, sangat baik. Masih dari kategori Puskesmas, terbaik kedua sesaat lagi adalah Puskesmas Sukodono dengan IPP 4,23 predikat A, sangat baik. Dan selanjutnya terbaik ketiga yaitu Puskesmas Sekardangan dengan IPP 4,12 predikat A, sangat baik. Sekali lagi selamat untuk 3 terbaik kategori Puskesmas, dan kita akan melanjutkan pembacaan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi atau disingkat dengan PMPRB. 5 unit terbaik adalah sebagai berikut. Terbaik pertama, Kecamatan Sukodono. Terbaik kedua, Badan Pelayanan Pajak Daerah. Terbaik ketiga, Dinas Penanaman Modal dan PT Aspe. Terbaik keempat, RSUD Sidoarjo. Dan terbaik kelima yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk 5 terbaik di penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Selanjutnya kita akan bacakan hasil implementasi Sakip Kabupaten Sidoarjo. 5 unit terbaik pertama adalah sebagai berikut. Terbaik pertama, RSUD Sidoarjo. Berikutnya, terbaik kedua, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Selamat sekali lagi. Berikutnya terbaik ketiga, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Terbaik keempat, Inspektorat Daerah.
Badan Pengelolaan dan Aset Daerah. Selamat sekali lagi. Kami persilakan untuk dapat menempati tempat yang sudah disediakan, dan perlu kita informasikan sekali lagi selamat untuk terbaik atau juara umum, yaitu RSUD Sidoarjo. Mohon berkenan bapak-bapak yang ada di atas stage untuk tetap berada di atas stage, karena selanjutnya kita akan melanjutkan dengan agenda berikutnya, yaitu penandatanganan perjanjian kinerja antara Bupati Sidoarjo bersama kepala perangkat daerah. Baik, untuk perjanjian kinerja APBD Perubahan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021. Untuk yang pertama, kami persilakan kepada Sekretariat Daerah. Mohon berkenan Sekretaris Daerah Bapak Dr. Andes Ahmad Zaini MM. Disilahkan untuk membubuhkan tanda tangan. Dilanjutkan dengan Wakil Bupati Sidoarjo. Dan selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah Bapak Dr. Andes Imam Mukri Afandi MSI. Berikutnya kami persilakan juga kepada Wakil Bupati Sidoarjo kembali untuk membubuhkan tanda tangan. Kita lanjutkan dengan Dinas Tenaga Kerja Ibu Dr. Feni Apridawati SKM MKes. Baik, terima kasih banyak. Kita lanjutkan dengan Badan Pelayanan Pajak Daerah Bapak Ari Suryono SOS MSI. Kembali Wakil Bupati akan menandatangani perjanjian kinerja APBD Perubahan Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2021, dan terakhir yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Dr. Tirto Adi MPD. Dipersilakan. Kembali Wakil Bupati Sidoarjo membubuhkan tanda tangan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi kami persilakan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan berikutnya hadirin, kita akan bersama-sama menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Sidoarjo kepada Bapak Haji Subandi SH. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah,
Alhamdulillah, la haula wa quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bapak Haji Usman Kes. Yang kami hormati narasumber dari Kementerian PAN dan RB, Bapak Agustin Mutakin AKMM. Yang saya hormati Dewan Juri Kinerja Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo tahun 2021, Guru Besar Universitas Erlangga Prof. Dr. Andes Haji Yusuf Iranto MKom. Yang kami hormati Kepala Biro Organisasi Sekda Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Romlianto SP MP. Yang kami hormati Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, Bapak Agus Mustakin Sarjana Hukum. Yang kami hormati Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bapak Sulaiman Hadi Nurmawan. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Komisi A DPRD, Bapak Wari Anono. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT sehingga kita dapat hadir dalam acara penyerahan penghargaan kinerja unit penyelenggara pelayanan publik, sistem otoritas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, reformasi birokrasi RP, pendatanganan perjanjian kerja perubahan, peneguhan komitmen core value AS berakhlak dan bangga melayani bangsa, serta penguatan pembangunan zona integritas perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kegiatan ini merupakan upaya dalam mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel serta pelayanan publik secara prima, sehingga menjadikan kunci bagi terwujudnya sarana reformasi birokrasi. Sukses reformasi birokrasi merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintah dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh perangkat daerah tanpa kecuali. Telah banyak program-program perbaikan birokrasi yang telah digulirkan pada secara nyata telah dihasilkan perubahan dan perbaikan bagi birokrasi. Salah satu memberikan penilaian dan berkompetisikan antara perangkat daerah. Ini harus diwujudkan bukan hanya sekedar nilai, namun bentuk nyata dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Sidoarjo. Saya mendesak perangkat daerah untuk bertanggung jawab dan memanfaatkan atau hasil atas setiap rupiah anggaran yang digunakan. Perangkat daerah tidak boleh lagi hanya memikirkan realisasi kegiatan rutin dan serapan anggaran, tetapi harus memikirkan apakah keberadaan sudah memberikan hasil kinerja nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat merupakan wujud nyata dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan publik bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman, di mana masyarakat sangat tergantung pada gadget teknologi reformasi. Menyikapi hal tersebut, maka pemerintah dituntut selalu mampu dan cepat beradaptasi dengan segala perubahan agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pimpinan juga memegang peranan penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di unitnya masing-masing. Para kepala perangkat daerah dan unit kerja harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menuntun dan memberikan motivasi bagi jajaran agar bergerak cepat, kreatif, inovatif, dan profesional dalam melakukan perbaikan pelayanan. Bapak Ibu hadirin yang hormati, kegiatan penilaian kinerja unit penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh bagian organisasi sekda ini menjadikan langkah awal menuju pelayanan publik berstandar. Saya berharap dengan kegiatan seperti ini dapat memacu dan semangat para kepala perangkat daerah dan unit kerja lainnya untuk dapat berkompetisi dalam arti positif guna bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan kegiatan evaluasi semacam ini dapat diperoleh gambaran mengenai hal apa yang perlu untuk diperbaiki dalam ditingkatkan lebih lanjut. Saya berharap
bagi mereka yang sudah memperoleh nilai yang prima, yaitu para top 3 kinerja pelayanan publik terbaik. Sebaiknya tidak terlena dalam berpuas diri karena sifat pelayanan publik yang selalu dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat. Sedangkan bagi mereka yang belum memperoleh nilai yang memuaskan, agar terus berbenah serta belajar untuk memperbaiki diri agar lebih baik lagi ke depannya. Saran perbaikan yang telah disampaikan oleh tim evaluator juga saya mengharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan diwujudkan, bukan semata-mata karena ingin memperoleh nilai, namun dari demi perbaikan diri sendiri dan semangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Spirit tersebut perlu terus bertumbuh, dijaga, ditularkan agar optimis terus mampu berubah dalam membentuk mental ASN yang melayani. Dengan ditetapkannya Review AS berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pada pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, diharapkan akan menguatkan budaya kerja ASN yang profesional dalam melayani masyarakat. Orientasi pelayanan yang berkualitas dan profesional yang mengenai dengan baik oleh setiap ASN, tidak hanya sekadar menjadikan jargon, melainkan harus diamalkan dan ditunjukkan untuk memajukan daerah. ASN harus biasa mendobrak statement negatif masyarakat terkait adanya praktek pungli untuk mempercepat proses layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Ketika ASN terbiasa memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan prosedur, praktek korupsi akan terhindarkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini saya mengucapkan terima kasih atas komitmen dan kerja keras para Bapak Ibu hadirin semua. Semoga apa yang telah kita kerjakan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, dan kiranya Allah SWT senantiasa menjadikan penolong kita dalam mengembangkan tugas tersebut. Demikian, semoga upaya yang kita lakukan dapat secara konsisten kita mempertahankan, bahkan kita tingkatkan sehingga dapat menghasilkan manfaat yang nyata dan lebih besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami menyanangkan core value berakhlak dan bangga melayani bangsa, serta zona integrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Semoga Allah SWT mengabulkan doa kita. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pencanangan ini akan ditandai dengan pemukulan gong. Untuk itu kami akan mengundang kembali untuk dapat mendampingi yang pertama Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, tim evaluator Akip Kementerian Pan-RB, berikut juga Sekretaris Daerah Sidoarjo. Disilahkan. Dari Biro Organisasi kami mohon juga turut bergabung, Bapak. Baik, sudah lengkap formasi kita. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk pencanangan penguatan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM serta peneguhan komitmen core value ASN berakhlak dan bangga melayani bangsa di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021. Kita akan mengabadikan momen berbahagia ini. Kami mohon berkenan untuk dapat bergabung dari Ombudsman Republik Indonesia. Silakan. Baik,
Untuk pose yang pertama, kita akan meletakkan kedua tangan kita ke arah depan terlebih dahulu sambil memberikan senyum terbaik ke arah kamera. 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan lebih bersemangat dengan lebih berekspresi lagi, lebih ekspresif. 1, 2. Sudah, teman-teman fotografer? Oke, 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan selamat sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang telah berkenan untuk mengabadikan momen yang sangat berharga ini, termasuk mengikuti jalannya simbolis pencanangan penguatan pembangunan zona integritas menuju WBK, WBBM, serta peneguhan komitmen core value ASN berakhlak dan bangga melayani bangsa di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 ini. Baik, hadirin yang tentunya kami hormati, sesaat lagi kita akan beramah tamah menikmati suasana kebersamaan pada kesempatan kali ini. Dan tentunya terima kasih banyak untuk Anda yang telah berkenan untuk dapat bergabung bersama-sama kami semuanya pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi selamat untuk para pemenang, selamat juga untuk juara umum kita RSUD Sidoarjo. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah Anda berikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.